Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wira Sarasati. Saya akan menjelaskan mengenai tugas etika bisnis, yaitu tentang kegagalan berulang proyek food estate. Yang pertama adalah mengenai pendapat saya tentang ketidaksepakatan atas proyek food estate yang salah arah. Saya secara tegas tidak setuju dengan cara pelaksanaan proyek food estate di Kalimantan Tengah. Sebagaimana diberitakan dalam artikel BBC Indonesia, tujuan awal proyek ini adalah menciptakan lumbung pangan nasional, mengantisipasi ancaman krisis pangan dan membangun ketahanan pangan jangka panjang. Namun, kenyataan di lapangan sangat jauh dari tujuan tersebut. Alih-alih menghasilkan panen melimpah untuk memenuhi kebutuhan domestik, proyek ini justru menghasilkan lahan terbengkalai, gagal panen, dan bahkan beralih fungsi menjadi kebun sawit. Fakta bahwa ribuan hektar sawah berubah menjadi lahan sawit adalah indikator nyata kegagalan perencanaan, implementasi, dan pengawasan proyek. Saya tidak menolak ide ketahanan pangan, namun ketika proyek dijalankan tanpa memperhatikan aspek ekologis, sosial, dan lokalitas petani, maka hasilnya bukanlah kemandirian pangan, melainkan kerusakan sistem agraria dan lingkungan hidup. Petani lokal kehilangan tanah garapannya, sumber air terganggu, dan kawasan gabut rusak. Lebih parah lagi, proyek ini cenderung menjadi dalih legalisasi pembukaan hutan dan eksploitasi sumber daya alam, bukan agenda nyata memperkuat sistem pangan nasional. Yang kedua yaitu analisis etika bisnis, greenwashing, dan pelanggaran nilai etika. Dalam proyek food estate ini terdapat banyak pelanggaran prinsip etika bisnis yang jika dianalisis lebih dalam dapat dikategorikan ke dalam beberapa isu utama. Yang pertama yaitu greenwashing. Proyek ini secara eksplisit menyebutkan bahwa tujuannya adalah untuk mendukung ketahanan pangan, namun realisasi di lapangan menunjukkan bahwa banyak lahan justru dialihkan menjadi kebun sawit. Yang kedua yaitu kegiatan tanam tidak berkelanjutan dan gagal panen terjadi berulang kali. Tidak ada transparansi dalam hasil proyek yang seharusnya menunjukkan keberhasilan panen. Hal ini merupakan bentuk greenwashing, yaitu ketika klaim lingkungan dan sosial dibuat untuk menutupi atau melegitimasi proyek yang pada dasarnya tidak ramah lingkungan dan tidak mendukung tujuan publik yang dijanjikan. Yang kedua yaitu ketidaksesuaian nilai etika bisnis. Beberapa nilai etika bisnis yang dilanggar antara lain transparansi, yaitu pemerintah tidak secara terbuka melaporkan evaluasi proyek, terutama menyangkut kegagalan dan dampak ekologis. Akuntabilitas, tidak ada mekanisme pertanggungjawaban yang jelas terhadap dana, proses, dan hasil proyek. Keadilan sosial, petani lokal tidak dilibatkan secara aktif dalam perancangan dan pelaksanaan. Bahkan mereka terdampak secara langsung oleh kerusakan lahan, kehilangan akses tanah, dan kesulitan hidup. Tanggung jawab lingkungan, kawasan gabut dan hutan tropis rusak akibat pembukaan lahan besar-besaran. Padahal kawasan gabut adalah penyerapan karbon yang sangat penting dalam mengatasi perubahan iklim. Yang ketiga yaitu rekomendasi penyesuaian solusi agar proyek lebih etis dan berkelanjutan. Agar proyek food estate tidak lagi menjadi bentuk pembangunan semu yang merugikan rakyat dan lingkungan, maka pemerintah dan pihak-pihak terkait perlu melakukan sejumlah penyesuaian strategis dan konkret. Antara lain yang pertama yaitu audit dan evaluasi menyeluruh, yaitu melakukan audit independen terhadap proyek-proyek food estate yang sudah berjalan. Mengevaluasi ini harus melibatkan LSM, lingkungan, perguruan tinggi, serta organisasi petani agar hasilnya menjadi objektif. Hasil evaluasi harus dibuka
ke publik untuk memastikan transparansi. Yang kedua yaitu moratorium konversi lahan pertanian ke sawit. Pemerintah perlu menetapkan aturan tegas bahwa lahan yang diperuntukkan bagi ketahanan pangan tidak boleh dialihkan menjadi kebun sawit atau lahan industri lainnya. Sertifikasi lahan pangan panen perlu diperkuat agar tidak mudah dikomersialisasikan. Yang ketiga yaitu keterlibatan petani lokal dan komunitas adat. Pelibatan petani bukan hanya sebagai pekerja, tetapi sebagai pemilik pengetahuan lokal. Sistem pertanian tradisional telah terbukti mampu menjaga keseimbangan ekologi. Pemerintah harus mendengar suara komunitas lokal dan tidak memaksakan model pertanian industri besar yang tidak sesuai dengan kondisi tanah dan iklim lokal. Yang keempat yaitu audit dan evaluasi menyeluruh, yaitu dengan menggunakan pendekatan pertanian yang ramah lingkungan, tidak merusak lahan gambut, tidak memakai pestisida berlebihan, dan berorientasi pada regenerasi tanah. Selain itu, pengembangan pangan lokal berbasis kearifan lokal, yaitu seperti sagu, umbi, padi lokal, harus lebih diprioritaskan daripada hanya fokus pada komoditas skala besar. Yang kelima yaitu tentang kebijakan pangan yang holistik. Food estate seharusnya bukan hanya proyek teknokratis yang dikendalikan oleh militer atau investor besar. Perlu ada reformasi kebijakan pertanian nasional agar lebih berpihak pada kedaulatan pangan, bukan hanya ketahanan pangan versi statistik. Jadi kesimpulannya yaitu proyek food estate di Kalimantan Tengah mencerminkan kegagalan kebijakan publik ketika tidak dibarengi dengan prinsip etika bisnis dan tanggung jawab lingkungan. Narasi ketahanan pangan tidak boleh dijadikan tameng untuk pembukaan lahan skala besar yang merusak ekosistem dan merampas tanah rakyat. Kita memerlukan model pembangunan yang berbasis pada keadilan sosial, bertumpu pada kearifan lokal. Yang ketiga itu menghormati hak petani dan masyarakat adat setempat, serta bertanggung jawab terhadap masa depan lingkungan. Cukup sekian presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.